Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Sirojudin, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah dengan NIM 2410103011. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu Theory of Consumer Behavior. Komponen utama dalam teori of consumer behavior adalah 1. Preferensi konsumen. Konsumen memiliki preferensi terhadap barang atau jasa tertentu berdasarkan selera, kebutuhan, atau keinginan. 2. Kendala anggaran. Konsumen memiliki sumber daya yang terbatas, biasanya uang, sehingga mereka harus memilih barang atau jasa yang dapat mereka beli sesuai dengan anggaran mereka. 3. Utilitas. Utilitas adalah tingkat kepuasan atau manfaat yang diperoleh oleh konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa. Ada 2 pendekatan dalam utilitas. Yang pertama adalah utilitas kardinal, yang kedua adalah utilitas ordinal. 4. Teori pilihan rasional. Asumsi utama adalah bahwa konsumen rasional dan membuat keputusan yang memaksimalkan utilitas mereka dengan mempertimbangkan preferensi dan kendala anggaran. 5. Faktor psikologis dan sosialis. Selain aspek ekonomi, faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, sikap, dan sosial seperti kelompok referensi, budaya, status sosial juga berperan dalam perilaku konsumen. Contoh penerapan. Seorang konsumen harus memutuskan apakah ingin membeli saus ABC atau merek lain. Keputusannya dipengaruhi oleh harga produk, kualitas, promosi, dan preferensi pribadi. Misalnya, rasa yang disukai. Baiklah, kali ini saya akan menerapkannya pada layanan kesehatan BPJS Indonesia. Gambaran umum BPJS Kesehatan Indonesia adalah 95,75% dari total populasi lebih dari 277 juta peserta pada tahun 2024. Fasilitas layanan seperti rawat inap, rawat jalan, obat-obatan, dan lainnya. Layanan tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP hingga rumah sakit, termasuk 66% rumah sakit swasta. Iuran berdasarkan kelas. Kelas 1 yaitu kelas yang paling tingkat atas, seharga 150.000 per bulan. 2 sampai 4 tempat tidur. Kelas kedua seharga 100.000 per bulan, 3 sampai 5 tempat tidur per kamar. Kelas 3 seharga 35.000 per bulan, 4 sampai 6 tempat tidur per kamar. Prestasi dan tantangan. Prestasi, jumlah peserta signifikan hingga 2024 BPJS Kesehatan telah mencakup 277 juta jiwa atau setara dengan 95,75% populasi Indonesia, menjadikan salah satu program jaminan kesehatan terbesar di dunia. 2. Peningkatan tingkat kepuasan. Kepuasan pengguna mencapai 90% pada tahun 2024, didukung oleh inovasi layanan seperti digitalisasi, klaim melalui aplikasi, dan kemudahan akses informasi. 3. Kemitraan dengan rumah sakit. Sebanyak 66% dari rumah sakit mitra BPJS adalah swasta, menunjukkan peran penting pihak swasta dalam mendukung layanan JKN. Tantangan. Defisit anggaran. Proyek keuangan menunjukkan potensi defisit hingga 20 triliun pada tahun 2024 disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendapatan dari iuran dan biaya pelayanan yang terus meningkat. 2. Ketimpangan akses layanan.
Mayoritas peserta 71% berada di kelas 3 yang fasilitasnya sering kali terbatas dibandingkan kelas 1 dan 2. Hal ini mempengaruhi kualitas pengalaman pengguna. 3. Kepatuhan pemberi kerja. Sebelum semua memberi kerja mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan yang menghambat upaya mencapai Universitas Health Conference atau UHC sepenuhnya. Tekanan biaya medis. Lonjakan biaya kesehatan termasuk klaim untuk penyakit berat dan kronis menjadi beban besar bagi sistem keuangan BPJS. Penjelasan analisis kurva indiferen dan budget line. Kurva ini menggambarkan kombinasi layanan kesehatan dan barang atau jasa lain yang memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama bagi konsumen. Dalam konteks BPJS, kombinasi antara kesehatan misalnya jumlah perawatan yang diterima dan konsumsi barang atau jasa lain seperti makanan, transportasi, dan lain-lain. Semakin tinggi kurva indiferen, semakin besar kepuasan. Garis anggaran budget line. Garis anggaran menunjukkan batas kemampuan seseorang berdasarkan pendapatan atau biaya yang tersedia dengan BPJS. BPJS mengurangi pengeluaran untuk layanan kesehatan karena premi terjangkau, sehingga lebih banyak anggaran dapat dialokasikan untuk barang atau jasa lain. Berikut adalah gambaran kurva indiferen dan budget line. Ya, ini yang sumbu Y adalah itu biaya dengan kesehatan. Yang sumbu X adalah biaya non kesehatan atau bukan kesehatan. Contohnya biaya kesehatan yaitu obat-obatan atau yang lain-lainnya ya. Yang tidak menggunakan kesehatan adalah seperti ruangan atau yang lainnya. Dan garis putus-putus adalah budget line tanpa BPJS. Dan garis biru adalah budget line dengan BPJS pre-2024. Garis ungu adalah budget line dengan BPJS di 2024. Garis hijau indifference kurva low utility. Dan garis ungu adalah indifference kurva high utility. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya minta maaf karena ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.